The big money memiliki arti banyak uang, yang dimana banyak uang yang dimaksud ini adalah kita dapat mengembangkan uang atau bisa disebut keuntungan besar. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai semua, perkenalkan nama saya Tina. Jadi di sini saya akan menceritakan buku yang sudah saya baca sebelumnya. Oke, jadi judulnya adalah The Big Money dan subjudulnya adalah cara mudah menguasai pasar lokal dalam waktu 5 hari hanya dengan menggunakan internet. Jadi judulnya udah ya. Jadi maaf ya, aku agak gugup. Jadi penerbitnya adalah Khairul Umam, yang dimana kita bisa baca buku ini dari ebook dari aplikasi Play Store. Ini adalah tampilan buku The Big Money. Oke, jadi kunci dari buku The Big Business ini adalah ada pada subjudulnya, yaitu cara mudah menguasai pasar modal dalam waktu 5 hari menggunakan internet. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kita mengajari dari dasar-dasarnya aja. Mulai dari halaman pertama kita sudah membahas tentang memahami bagaimana cara konsumen menemukan bisnis Anda. Jadi di halaman pertama ini atau pokok pertama, kita ini akan diajarkan gimana sih caranya kita akan menemukan basic bisnis kita atau yang terkait dengan diri kita itu di bagian apa. Kan banyak tuh toko-toko. Contoh ya, di slide pertama ini kita tuh kayak menterkaitkan diri kita dalam membisnis gitu loh, apa yang terlintas dari pikiran kita. Jadi sebelum beranjak membahas lebih jauh bagaimana cara menguasai pasar lokal melalui internet, itu adalah judul pertama setelah pokoknya, maksudnya inti pokoknya. Maksudnya tuh jadi gini, biar aku jelasin ya, biar lebih gampang. Jadi kan topiknya adalah memahami bagaimana konsumen menemukan bisnis Anda. Terus di bagian pertama itu kita ditanya gimana sih caranya. Oke, jadi di bagian pertama ini kita bakal diajari gimana cara agar langkah kita itu nggak salah, kita nggak kehilangan arah, kita diarahin kemana. Jadi di buku ini kita diajarin, kita akan bercoba bertanya melalui aplikasi Google atau nge-googling. Nah, jadi bahkan saat nge-googling aja kita itu diajarin. Oke. Jadi inti dari pokok pertama ini kita tahu basic bisnis apa yang akan kita ambil. Tuh. Lanjut, pembahasan kedua adalah bagaimana Google menampilkan sebuah bisnis pada hasil pencarian. Oke, jadi yang kedua ini Google akan memberikan beberapa riset apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi sebelum risetnya pasti kita akan melakukan beberapa langkah kayak menggoogling gitu. Kayak contohnya, bisnis apa sih yang cocok dengan saya, memiliki kriteria seperti ini contohnya ya. Terus kenapa sih Google yang jadi pembahasannya juga? Pertama karena Google itu mesin pencarian. Sebelum ada yang nama AI, semuanya itu dari Google semua. Kayak apa-apa pasti tanya Google, apa-apa pasti tanya Google. Jadi sebelum kita tahu basic kita, bisnis kita itu di mana, kita pasti nge-googling apa-apa aja sih bisnis gitu. Jadi di Google ini kita bakal diarahin gitu. Gimana sih, enggak, maksudnya kita kan punya bisnis nih, kita searching kan. Nah, jadi kita tuh kayak gimana sih Google dapat menampilkan bahwa bisnis kita itu di sini gitu loh. Jadi dari Google ini yang bisa kita temukan adalah pertama dari lokasi. Dari lokasi ini kita bisa mencari lokasi bisnis gitu. Maksudnya gini, kita kan membuka bisnis. Terus kalau kita tidak tahu lokasi yang cocok dengan toko yang ingin kita buka, kan pasti otomatis keuntungan kita dapat itu
turun atau rugi. Nah, jadi ini tuh dibutuhin yang pertama. Yang pertama lokasi, yang kedua adalah personalisasi. Faktor personalisasi ini dari akun yang digunakan pada saat melakukan pencarian juga menjadi pertimbangan bagi Google. Nah, jadi yang nomor 2 ini itu dia menghubungkan kita personal dengan masyarakat dan juga faktor personalisasi dengan historis itu. Yang ketiga adalah algoritma. Algoritma yang digunakan oleh Google akan memengaruhi hasil pencarian. Jadi algoritma di Google itu akan mempengaruhi apa yang kita cari gitu. Oke, yang ketiga adalah apa itu Google My Business. Jadi Google My Business itu memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah membuat bisnis gratis. Maksudnya gratis itu kita memiliki web dari bisnis kita itu melalui akun Google itu gratis gitu. Jadi yang pertama itu dari Google itu kita gratis. Kedua, alamat kita gampang dicari melalui Google. Kalau kalian tahu ya, kalau kita mencari alamat terus pasti kan kita cari Google tuh, di Google di mana sih toko, contoh ya, toko kue Amanda, pasti bakal ada langsung alamatnya serta jalannya dan juga foto-fotonya, mulai dari foto depan, foto produk, dan juga harganya biasanya ada ya. Itulah yang dimaksud dengan Google Business. Terus pokok selanjutnya adalah melakukan riset kata kunci, yang dimana kata kunci ini yang dimaksud adalah inti dari bisnis. Jadi kita tuh meriset kan, sebelum kita terjun kita tuh bakal meriset deskripsi produk sampai ke gimana sih menggunakan insting dalam berbisnis gitu. Jadi ini intinya ada banyak sih sebenarnya intinya, aku menyebutkan intinya aja. Deskripsi produk ini itu sangat harus teliti. Kenapa? Karena kita nggak boleh asal-asalan dalam produk ya, tergantung produk kalian, misalnya kayak makanan atau pakaian gitu. Kenapa? Karena produk kita itu menjual produk. Kalau misalnya produk kita itu asal-asalan jadi terus asal-asal posting, itu bisa membuat history kita jelek atau rating kita terhadap masyarakat itu jelek. Jadi intinya itu kayak sebuah kunci untuk produk gitu. Bagian spesifik yang berkesan menurut aku itu adalah subjudul. Kenapa subjudul? Karena subjudulnya itu adalah cara mudah menguasai pasar lokal dalam waktu 5 hari menggunakan internet. Kata kuncinya adalah kita bisa mengembangkan uang. Kedua itu gratis. Sebenarnya sih gak terkategori gratis atau bayar, cuman menurut aku berpeluang besar gratis. Ketiga itu adalah internet, yang dimana kita itu nggak harus keluar rumah gitu. Kita juga ada turun lapangan, cuman lebih banyak menggunakan internet. Jadi aku berkesan di bagian itu, di pertama di subjudul. Yang kedua kesan sementara, mungkin kesan sementara itu ada di bagian bagian Google. Kenapa? Karena jujur aja selama ini aku nggak tahu kalau di Google itu termasuk my business Google, karena aku kira itu ya Google Maps gitu, rupanya tidak ya. Jadi buku ini aku tahu kalau ternyata Google juga ada bisnisnya. Oke, jadi untuk penutupan pada tugas ini mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di video ini. Dan dari halaman ini adalah dari halaman 1 sampai 50. Nantinya di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita ini dari halaman 51 sampai 101, dan saya
kemungkinan akan memberikan yang lebih wow gitu, maksudnya kayak intinya tuh lebih banyak gitu. Ini kan ini di bagian awal aja menurut aku tuh udah banyak yang aku ngerti, yang aku pahami. Mungkin di video yang kedua itu lebih banyak lagi, jadi kayak nantikan ya gitu. Oke, jadi mungkin di video saya ada kesalahan kata, kalimat, atau tutur bahasa yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.